ada ada saya, ada Priteguh Prayogi. Priteguh Prayoginya lagi ikut LKM serta dengan Kahar Rudin. Ini bukan orangnya nih. Siapa? Dorong. Silakan untuk Kahar dimulai Har. Oh, lu jalan sendiri nih. Itu jalan sendiri jauh. Oh enggak. Dia jalan sendiri nih. Kahar mana? Ada Kaharnya? Kaharnya ada? Kahar enggak ada. Ada si Kahar, emang enggak lagi ini kali. Lagi tayamu. Panggil dong, Kahar. Kahar, monitor. Gedein dong ini volume lu. Apa volume gua enggak ada? Kahar monitor. Kok hilang? Hilang lah orang enggak ada volumenya dong, ngomong ya. Kahar. Tuh ada, Cok. Atau emang ada gua volumenya gua matiin. Ya, udah logika dan algoritma pemrograman di pembahasan Pak Wawan. Logika adalah hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kata logika berasal dari bahasa logos yang diambil dari bahasa Yunani, yang juga merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Sebagai ilmu logika atau dengan logike, apitisme atau bahasa Latinnya logika scientia atau logika ilmu pengetahuan, mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Pengertian logika menurut para ahli telah mendefinisikan beberapa pengertian logika, diantaranya A. Jan Hendrik Rapar pada tahun 1996. Pengertian logika adalah ajaran yang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Yang B. Ahmad Taufik Nasution pada 2006. Logika merupakan ilmu dan kecakapan nalar berpikir dengan tepat. Dengan yang C. Jan Hendrik Rapar pada tahun 1996. Logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata yang dinyatakan dalam bahasa. Yang D. Sukadijo tahun 2008. Pengertian logika menurut beliau adalah suatu metode atau teknik diciptakannya untuk meneliti ketepatan menakar. Untuk yang E. William Alston pada tahun 2008. Pengertian logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran guna memisahkan penyimpanan yang sah dan tidak sah. Pengertian algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu masalah yang menghasilkan sebuah kebenaran dan dapat dibuktikan dengan masuk akal. Dalam menyelesaikannya suatu masalah logika untuk diperlukan logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran logika. Definisi logika sangat sederhana, yaitu cara berpikir untuk tujuan menurut aturan dan berlaku. Algoritma secara etimologi logika berasal dari kata Yunani adalah logos yang artinya kata ucapan. Tadi sudah dijelaskan di slide pertama. Pemikiran secara utuh atau juga berarti sebuah pengetahuan. Definisinya adalah urutan langkah-langkah yang memecah masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan yang untuk pemecahan masalah. Algoritma sendiri pun dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah. Alasannya mengapa algoritma banyak digunakan dalam pemrograman. A. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. B. Algoritma dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang C. Apapun bahasa pemrogramannya, outputnya akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama.
Pengertian algoritma menurut para ahli yang tadi, yang untuk di slide pertama sudah dijelaskan juga, cuman ini ada beberapa ahli lagi yang bisa kalian baca sendiri. Untuk yang A, Seymour Lips PhD dan Mark Lipson PhD. Algoritma adalah suatu daftar langkah-langkah demi langkah yang terhingga dari dari instruksi yang didefinisikan dengan jelas untuk dipakai permasalahannya tertentu. B. David Bolton, algoritma deskripsi suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah hasil. Algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan. Bisa dibaca untuk hal lebih lanjutnya. Secara algoritma, ahli sejarah matematika menemukan asal kata algoritma tersebut berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal dengan Abu Ja'far Al-Khwarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi bisa dibaca menjadi algoritms, yang artinya buku pengarang pemugaran dan pengurangan, atau biasa di bukunya The Books of Restoration and Reduction. Muncul dari kata algoritms, sering dikelirukan dengan arithmetic, sehingga akhirnya USM berubah menjadi UTHM. Karena kata algoritma sendiri pun secara umum berangsur-angsur dipakai metode perhitungan. Kata algoritma bukan sesuatu yang asing bagi kita. Penemunya ada seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Kemudian dipakai untuk menyebut konsep algoritma yang ditemukannya. Dalam bahasa Indonesia menyebutkan sebagai algoritma adalah kunci dari bidang ilmu komputer. Karena bidang di bawah ilmu komputer juga bisa dikunci dari kehidupan kita sendiri. Syarat algoritma: A. Tingkat kepercayaan tinggi atau reliability. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang B. Pemrosesan yang efisien atau kos rendah. Yang C. Harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Yang D. Sifatnya general. Yang E. Bukan suatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tetapi juga untuk kasus yang lebih atau kasus lainnya. Yang F. Bisa dikembangkan atau expandable. Yang G. Haruslah sesuatu yang kita dapat kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan rekrutmen yang ada. H. Mudah dimengerti. I. Siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya ya suatu program yang akan membuat susah di maintenance atau kelola. Yang J. Portabilitas yang tinggi atau dalam kurung portability. Yang K. Bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Yang L-nya pres atau tepat, betul, dan teliti. Yang M-nya efektif. N-nya tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh proses yang akan menjalankannya. Yang O-nya harus
termanage. Yang P, jalannya algoritma, harus ada kriteria berhenti. Yang Q, output yang dihasilkan tepat. Nah, ini salah satu contohnya, tapi kita ada pakai HTML-nya. Ini yang pakai HTML-nya untuk kalkulator sederhana. Nah, ini yang tadi yang di HTML. Bisa bikin kalkulator. Ini yang di HTML-nya versi HTML, dan ini yang versi C++ atau Pascal-nya. Nah, ini yang di versi Pascal-nya yang menentukan luas jajar genjang. Ini yang prosesnya di compiler online, kita bisa dicoba sendiri untuk menentukan luas jajar genjangnya. Dan sekian, terima kasih.